Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat iman yang menggerakkan langkah dan hati kita untuk beramal saleh. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa wafat dalam keadaan muslim. Karena sukses kita bukan tentang apa yang kita kumpulkan, sukses kita bukan tentang pencapaian hidup yang kita miliki, tapi sukses kita adalah ketika kita meninggal dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Jadi kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku senantiasa bersama orang-orang yang saleh. Alhamdulillah atas nikmat hidayah. Alhamdulillah atas nikmat ditakdirkan beribadah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ruku, sujud, bertasbih, bertahmid, memuji Allah, mengagungkannya, beristighfar, ditakdirkan oleh Allah, memohon ampun kepadanya atas segala khilaf dan kesalahan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ala nikmatis siha wal faragh. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah sempat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Kalau lagi sehat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Kalau lagi sehat, minta sama Allah yang banyak-banyak. Ya Allah minta yang ini, ya Allah minta yang itu. Ya Allah minta begini, ya Allah minta begitu. Kalau lagi sehat. Sebab orang kalau lagi sakit yang dia minta cuma satu aja. Ya Allah sehat, ya Allah, ya. Sehat ya Allah, sehat ya Allah. Enggak dia minta, kalau dia di rumah sakit enggak dia minta bantal baru, kasur baru biar nyenyak tidur, enggak. Kalau dia lagi sehat, lagi sakit, yang dia minta cuma sehat saja. Dikasih makanan banyak, diantar sama tetangga, ayam geprek, ayam goreng, ya kan? Ayam madu, ya. Dikirim semua buah-buahan, macam-macam dikirim, nggak makan dia, ya. Yang kenyang itu yang jenguk aja, ya. Yang nungguinnya yang kenyang, ya. Yang sakit nggak makan apa-apa dia, ya. Ini belum panas aja Pak. Iya belum panas aja, ini masih pengantar ini. Kalau udah panas ini goyang di meja. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau lagi sehat minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Kalau lagi sakit nggak bisa minta apa-apa kecuali minta sama Allah sehat. Di kampung itu, ya kalau orang sakit kan nggak bisa makan enak. Di kampung itu orang makan ayam, kalau nggak ayamnya sakit, yang punya ayam sakit, ya kan? Kenapa ayam dipotong? Ayamnya sakit mang. Oh iya, daripada mati potong aja, ya kan? Akhirnya dimasak. Kenapa motong ayamnya dipotong? Yang punya ayam sakit, ya, biar dia cepat sehat. Makanlah dia rebusan cekernya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau udah sakit nggak kemakan, ya. Yang makan siapa? Yang makan ya yang ada di rumah kecuali yang sakit. Jadi kalau lagi sehat itu minta sama Allah, ya Allah, minta ini, minta itu, minta begini, minta begitu. Sebab Allah takdirkan orang itu sakit, yang dia minta hanya sehat saja. Jadi kalau Allah berikan kepada kita sehat, maka kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh.
Ada dua nikmat yang sering kita lupa sekali dengan nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat diberikan Allah sempat mengumpulkan bekal dari kebaikan-kebaikan dan taat. Alhamdulillah atas nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita akan berbicara sedikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mau dibahas banyak ya kan, gak cukup waktunya. Ibu bapak harus sekolah lagi ya. Ada kitabnya untuk belajar membahas Nabi Muhammad. Jadi kita akan membahas segelintir atau sedikit daripada Rasulullah SAW agar supaya hadir rasa cinta kita kepada Nabi. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, maka fattabi'uni, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai engkau dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghadirkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita akan membaca perjalanan, kisah-kisah, teladan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata orang tak kenal maka ta'aruf, ya kan? Kalau tak kenal maka berkenalan, ya. Sebab ada orang yang tak kenal maka tak sayang. Sudah kenalan, ada orang yang nggak saling sayang, ya kan? Ada orang yang kenalan, tapi pas kenalan, semakin kenal kita dengan orang itu, semakin kita nggak sayang, karena kita tahu nggak baik orang itu. Maka tak kenal, maka langkah pertama adalah ta'aruf, ya kan? Kenalan dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tiba-tiba menjadi nabi. Tidak bim salabim abrakadabra jadi nabi, enggak begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah proses, tahapan demi tahapan, fase demi fase untuk beliau nanti akan menjadi nabi. Jangankan menjadi nabi, orang saja seorang ustadz, enggak tiba-tiba anaknya jadi ustadz. Ya kan, dia kumur-kumur bapaknya jadi ustadz, ya kan? Nggak mungkin, dia harus tahapan-tahapan belajar agamanya, belajar ngajinya, hukum-hukumnya, dia belajar, baru dia bisa jadi ustadz. Walaupun ustadz, anaknya nggak bisa jadi ustadz karena ada proses, ya, ada proses untuk menjadi yang jago silat, ya, pencak silat, suhu, ya kan, misalnya gitu ya. Nggak tiba-tiba anaknya ditepuk jidatnya langsung set, ya kan, keluar pencak seluang. Tahu pencak seluang nggak? Pencak seluang itu ditinju dulu baru dibuang, ya kan? Kena pukul dulu baru dibuang. Nah, itu pencak seluang namanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, anak itu harus latihan push up dulu, lari dulu, ya kan? Kalau yang jago karate bapaknya, anaknya nggak tiba-tiba jadi jago karate, harus melalui tahapan-tahapan. Gak tiba-tiba, harus lalui fase demi fase untuk menjadi seperti ayahnya. Nabi juga sama, gak tiba-tiba jadi nabi. Di Indonesia ini cuma satu yang tiba-tiba, bapaknya jadi presiden, anaknya jadi wakil. Nah, itu yang tiba-tiba, ya kan? Gak melalui sebuah proses. Aman ini ya, aman. Aman. Maaf Pak Lurah, ya kan? Kalau agaknya nih, maaf, betul maaf ya. Udah ada tukang bakso di luar kan? Aman, aman. Cuma di Indonesia itu, ya kan, bapaknya presiden, tiba-tiba anaknya jadi wakil, ya kan, nggak melalui tahapan-tahapan, ya. Tapi secara umum segala sesuatu kalau ingin sempurna, ingin melalui tahapan-tahapan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui tahapan. Maka ada fase-fase yang melalui. Fase pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui fase keyatiman. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak punya ayah. Bukan sebuah kebetulan Nabi lahir kemudian tak ada ayah untuk dipanggil. Enggak. Memang Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergantung kepada ayahnya.
Kata orang Arab itu, laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Bukan laki-laki itu yang mengatakan bapakku, 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 tapi laki-laki yang hebat itu mengatakan inilah aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala, karena anak-anak ini kalau dia ini Allah membentuk Rasulullah SAW. Pada umumnya anak-anak sering dia ngebanggain bapaknya. Awas kau ya, bapak aku polisi, ditembak kau nanti, ya kan? Kalau diganggu, bapak aku TNI, kau awas kau ya, ditembak kau nanti ya. Jadi sehingga Rasulullah SAW tak melalui masa itu. Beliau tak ada yang beliau harus jadi menjadikan tameng untuk beliau hidup. Meninggal ayahnya, hadir kemandirian. Usia antara 6 tahun atau 9 tahun, tapi dapat yang paling roji adalah 6 tahun. Rasulullah SAW bersama ibunya ya, berziarah. Pulang dari ziarah ke Makkah, beliau melakukan perjalanan pulang di Abwa, ibunya sakit. Alaihi salatu wassalam, meninggal dunia ibunya di usia 6 tahun. Di usia 6 tahun, fase keyatiman dan fase piatu, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Sehingga Rasulullah SAW hidup mandiri di usianya itu bersama kakeknya. Kalau anak-anak kita di usia itu, pagi-pagi nyari sepatu, mak sepatu, mak kaos kaki, mandi nggak bawa anduk, mak anduk, ya kan, semuanya kita yang repot. Nabi nggak bisa begitu. Nabi mandiri, beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk menjadi anak yang yatim piatu. Anak yatim ini memang cenderung agak bandel. Bukan karena apa-apa, karena dia tak punya sosok ayah. Dia salah satu pondok yang pernah saya tinggal dan ngurusinya dulu ya. Saya dulu pernah ngurus anak-anak yatim di daerah Bengkulu dulu pernah di pondok situ. Memang anak-anak yatim itu sebenarnya tak nakal mereka itu. Cuma tak ada figur ayah yang mereka takuti, sehingga dia yang dihadapinya emaknya cuma merepet aja. Tapi kalau bapaknya melotot dikit, kencing anak itu ya kan, saking takutnya dengan bapaknya, macam-macam kau ya kan, gitu. Kalau bapak diamnya aja segan anak itu. Kalau seorang ibu, walaupun dia ngoceh-ngoceh anak-anak, kuranglah segannya itu. Nah, sehingga fitrah dia takut pada sosok ayah itu tidak ada pada anak yatim. Tapi pada hakikatnya anak-anak yatim itu kita harus jaga dengan baik. Sebagaimana Rasulullah dijaga oleh saudara-saudaranya, oleh pamannya, oleh kakeknya. Jadi tidak kita titipkan anak yatim itu kemana, biar ini enggak. Kalau kita punya ponakan yatim, kita yang jaga dia. Sebagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh pamannya, oleh kakeknya. Fase pertama, Rasulullah SAW mengalami fase keyatiman dan bukan sebuah kebetulan, tapi Allah takdirkan Rasulullah SAW mengalami itu. Fase yang kedua, beliau alaihi salatu wassalam melalui fase yang kedua untuk beliau nanti satu waktu akan diangkat menjadi sosok manusia mulia yang bertanggung jawab dan punya amanah yang besar tentang rahmatan lil alamin. Fase yang kedua yaitu beliau mengalami fase mengembala. Ustaz, apa hubungannya dengan menjadi nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah semua nabi itu sesungguhnya mereka waktu kecilnya, remajanya mengembala. Apa yang digembala? Kambing, bukan bebek, bukan ayam. Karena kalau ngurusin bebek gampang, ya kan? Penggang kayu kecil, arahin, masuk kandang. Kalau bebek gampang. Ayam juga sama. Kalau udah malam, ya kan? Ayam tidak bisa lihat, gampang nangkepnya, ya kan? Dia tidur di pohon-pohon, ya. Tapi kalau kambing, semua nabi, kata Nabi SAW, itu mengalami masa mereka menjadi pengembala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, begitu juga engkau, begitu juga aku pun waktu kecil mengembala. Jadi syarat menjadi nabi adalah mengembala kambing. Ada Pak yang mengembala kambing, ya kan? Jadi kalau mau jadi nabi harus mengembala kambing dulu, ya kan? Kalau mau jadi nabi. Saya juga waktu kecil mengembala kambing, tapi tidak sebanyak nabi. Kalau nabi ratusan, kalau saya paling 3 ekor di rumah dulu, ya. Waktu kecil itu kalau pagi kata mak saya sebelum sekolah, keluarin kambing. Jadi ada kandang. Ya mak, ngeluarin saya sama adik saya yang cowok. Kalau sore sebelum apa-apa mandi,
kambing wi masukin. Iya mak, kambing ini beda, ditarik dia mundur, didorong dia kena tendang kita, ya kan? Bandelnya kambing luar biasa, menguji kesabaran. Tapi saya tidak ngaku nabi, ya kan? Walaupun kawan saya sering manggil saya nabi. Nama saya kan Abdullah Sobri, dipanggil Bi. Kalau kawan saya ngasih sesuatu, nabi, saya bilang enggak, saya bukan nabi, ya kan? Tapi kata kawan, nabi, enggak, saya bukan nabi, ya kan? Tapi kawan saya maksa saya, kalau saya ngaku nabi, saya nggak mau ngaku nabi, ya kan? Karena syarat nabi itu, ya, nabi itu syaratnya adalah sahimun. Syarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu adalah ganteng, ya. Misalnya dalam hadis riwayat Ibnu Ma'bad. Jadi ada hadis riwayat Ibnu Ma'bad. Nabi itu wasimun qasimun. Karakter Nabi itu wasimun qasimun, ganteng orangnya. Nah, saya nggak ganteng, ya kan? Makanya saya nggak ngaku Nabi. Kalau saya agak ganteng dikit aja, ngaku Nabi saya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu begitu. Nabi itu akhlaknya mulia, kemudian beliau ablahul wujuh. Wajah beliau itu cerah. Wajah beliau itu cerah. Jadi kalau dia dilihat dari jauh terlihat bercahaya wajah beliau alaihi salatu wassalam. Lam tu'ibhu tujlah wa lam tu'ridu bihi su'lah. Tubuh beliau alaihi salatu wassalam itu tinggi tapi tak buncit. Nah, yang itu juga nggak kena saya, ya kan? Karena syarat jadi nabi itu nggak boleh buncit. Nah, itu ya. Jadi nabi itu tinggi dia, tidak gendut dia, tapi tak buncit dia, tapi proporsional fisik beliau. Ainun da'aj, mata beliau alaihi salatu wassalam hitam, kemudian ada putih yang terang di mata beliau. Wa ashari wataf, kemudian rambut beliau alaihi salatu wassalam itu tebal. Wa sautihi sahal, dan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berat, ya kan? Gak semua orang suaranya berat, karena Nabi itu memberikan tausiah, memberikan penjelasan. Kalau kayak Pak Lurah kita tadi suaranya itu berat suaranya, ya kan? Jadi kalau suara berat itu kayak MC itu ya. 1 tes 2 3 gitu, ya kan? Asik dengernya, enak. Sebab kalau Nabi suaranya cempreng nggak enak. Oke bapak-bapak, ya kan? Marilah kita bertakwa kepada Allah, nggak enak dengernya, sakit telinga. Nabi suaranya tidak pasti kayak Pak Lurah, enggak, ya. Tapi saya pas dengar beliau salam, assalamualaikum, wih mantap suaranya, ya kan? Suaranya Nabi itu sahal, agak berat, ya, suara Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi melalui fase yang kedua, yaitu fase mengembala. Yang digembala kambing. Yang digembala tidak satu, tidak dua, banyak kambing, ratusan. Maka mengajarkan untuk amanah dalam menjaga kambing itu, bertanggung jawab terhadap jumlah kambing yang banyak, integritas, dapat dipercaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau melalui fase yang kedua. Mengapa kambing? Karena kambing lebih susah untuk diurus. Nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan yang diurus bukan lagi kambing tapi manusia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah masa kecilnya masuk masa remajanya, beliau melalui fase yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW melalui fase berdagang. Dan dagangnya Nabi ini lebih lama daripada beliau alaihi salatu wassalam menjadi Nabi. Nabi SAW itu menjadi Nabi 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ada yang menyebutkan 23 tahun. Menjadi Nabi 23 tahun, tapi menjadi pedagang 27 tahun. Jadi Nabi itu dagangnya lebih lama daripada jadi nabinya. Jadi kalau kata orang, kita harus ibadah, ini enggak. Nabi itu berdagang sejak awalnya. Karena beliau diangkat menjadi Nabi, maka beliau alaihi salatu wassalam harus mengemban amanah berat ini. Beliau tinggalkan dagang itu, ya. Jadi Rasulullah SAW adalah bujangan kaya ketika di masa mudanya sebelum beliau melamar Khadijah radhiyallahu anha. Memang sebelumnya Nabi SAW melamar seorang gadis, tapi ditolak. Ya kan? Ada seorang yang dilamar oleh Nabi ditolak. Sepupu Nabi masih ada sepupu, masih dekat, saudara dekat, ditolak. Beliau alaihi salatu wassalam. Wanita ini pun setelah beliau jadi Nabi, wanita ini sudah menikah. Setelah menikah, Nabi ingin melamarnya lagi, ditolak lagi.
dengan alasan engkau sudah jadi rasul, berat jadi istri seorang rasul. Jadi Nabi itu pernah ditolak 2 kali oleh wanita yang sama, ya kan? Jadi ujian Nabi itu bukan hanya ujian tentang peperangan, bukan hanya ujian tentang pengkhianatan, ujian tentang ditolak cinta pun Rasulullah pernah alami, ya kan? Jadi kalau kita bertanya tentang bagaimana